Masya Allah, ini tanaman jahe saya kok menguning begini. Ada menguning juga, ada menguning ini. Ini sekarang di tempat saya sudah musim hujan dan hari-hari hampir setiap hari hujan, sehingga mengakibatkan tanaman saya ini menguning. Karena penyebabnya dapat dimungkinkan tingginya keasaman pada tanah ini. Ini contoh seperti ini, pada menguning. Dan juga ini tanaman cabai saya juga ikut pada menguning. Setelah ini akan saya tanggulangi dengan menggunakan kapur dolomit. Tapi saya berpikir lagi, kalau selalu menggunakan kapur dolomit, sama dengan saya menumpuk batu kapur di media tanaman saya ini, dan akan berdampak nanti kepada terjadinya pembatuan atau keras dari media tanam atau tanah-tanah yang ada di bedengan dan di polybag ini. Aduh, bagaimana caranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya PP Petani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sahabat semua yang menyimak video saya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Amin. Kita langsung saja sahabat. Barusan saya baru melakukan pengecekan terhadap tanaman jahe merah saya dan tanaman cabai saya. Saya lihat tampak tanaman itu menguning. Sedangkan tanaman menguning itu sahabat banyak faktornya. Bisa diantaranya karena dia akarnya terserang virus, dan cenderung banyak terjadi karena tingkat keasaman tanah yang sangat tinggi. Begitu sahabat. Adapun saya sudah biasa berkebun dan sudah biasa mendeteksi secara alami ya, tanpa alat ukur. Saya sudah dapat menduga bahwa tanaman saya yang tadi menguning itu akibat dari keasaman tinggi. Karena apa? Karena terjadinya curah hujan yang sangat tinggi dalam musim-musim 2 pekan ini, apabila dari posisi media tanam itu kurang maksimal drainase pembuangan airnya, sehingga akan berdampak kepada media tanam itu menjadi sangat basah. Oleh karenanya, dengan sangat basahnya tersebut dapat menimbulkan terjadinya keasaman dan mengakibatkan terjadinya menguning pada tanaman begitu. Nah, adapun beberapa penyebab terjadinya atau meningkatnya keasaman pada tanah, ada 4 faktor sahabat. Yang pertama yaitu tadi curah hujan sangat tinggi yang berdampak kepada terjadinya tanah itu terlalu basah, itu yang pertama. Yang kedua, bahan industri asam. Kenapa dibilang bahan industri asam? Bisa jadi lahan yang memang kita jadikan media tanam itu sudah cenderung tanahnya itu mengandung zat asam yang sangat tinggi begitu. Dan bisa juga akibat tanah itu terbentuk dari material granit yang itu dengan jelas nyatanya zat asamnya sangat tinggi begitu. Terus yang ketiga bisa terjadi akibat pembusukan bahan-bahan organik yang berlebihan, contoh dedaunan dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat bisa terjadi akibat kita memberikan atau pemberian pupuk terlalu berlebih, khususnya pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Demikian beberapa penyebab terjadinya keasaman pada tanah. Sekarang saya akan melakukan pengendalian terhadap tanaman saya tadi itu sahabat. Namun demikian, kalau selalu kita berikan pupuk dolomit setiap hujan turun deras, bahkan hujan terus menerus, kita kasih dolomit, kita kasih pupuk dolomit, kita kasih kapur dolomit, lama kelamaan tanah kita akan mengeras. Karena kapur dolomit ini kan terbentuk atau dibuat dari bebatuan kapur yang dihancurkan. Bisa kita bayangkan kalau terus menerus kita berikan kapur dolomit untuk menetralkan keasaman tanah dan menstabilkan pH tanah. Bisa kita bayangkan setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Mungkin kita bisa jadi memproduksi pabrik kapur dolomit dari lahan kita sendiri. Yang dengan serta-merta nanti lahan kita yang kita jadikan media tanam itu akan pelan-pelan menjadi membatu atau keras. Nah, begitu salah satu penyebabnya. Terus solusinya apa ya? Supaya kita tidak selalu memberikan kapur dolomit. Adakah opsi lain? Ada sahabat. Tetap kita menggunakan kapur dolomit, tapi ada caranya. Namun sebelumnya berkenan mohon bantuannya like, komen, subscribe, dan tekan lonceng, bahkan share apabila tutorial ini bermanfaat bagi sahabat dan mungkin masyarakat lainnya. Ayo ikuti. Adapun solusinya agar supaya
dengan kita sering menaburkan kapur dolomit kepada media tanam yang berdampak kepada nanti akhirnya tanah akan menjadi mengeras, bahkan lama-kelamaan seperti membatu, solusinya kita tetap menggunakan kapur dolomit untuk bahan dasarnya aja. Tapi sahabat, harus kita olah. Sekarang cara pengolahannya sangat mudah sekali. Dan dengan cara pengolahan ini lebih mengirit 50% daripada penggunaan dengan cara ditaburkan kapur dolomit kepada media tanam atau kepada lahan. Oke? Di sini sudah saya siapkan air 20 liter. Dan di sini sudah saya siapkan kapur dolomit sebanyak 1 kg. Selanjutnya kapur dolomit kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita aduk. Kita aduk-aduk terus. Kurang lebih ya sampai 5 menit sahabat ya. Sampai benar-benar kapur dolomitnya ini menyatu dengan air. Sampai benar-benar kapur dolomitnya menyatu dengan air. Setelah kita yakini kapur dolomit ini sudah merata, sudah menyatu dengan air, selanjutnya kita biarkan, kita endapkan kurang lebih selama 1 jam. Setelah didiamkan selama 1 jam, bisa sahabat lihat, ini material yang dari batuan kapur sudah terendap di bawah. Yang kita ambil ini hanya airnya saja. Nah, di sini saya akan lakukan penyaringan terhadap kocoran ini, kocoran yang sudah saya siapkan dengan cara menyaring. Jadi penyaringan ini bisa menggunakan kain apapun, yang penting kainnya jangan berupa kasa yang jarang-jarang, karena tujuannya penyaringan ini untuk kita saring hanya airnya saja yang kita masukkan atau kita manfaatkan, sedangkan material-material padatnya itu nanti jangan kita masukkan. Oke, sekarang kita saring. Nanti sahabat akan melihat sisa daripada penyaringan airnya ini. Ya, kita saring. Oke, penuh. Ini nanti akan bisa 2 kali tahap. Tapi ini saya hanya memberi contoh sementara, sahabat. Saya akan memberi contoh. Bisa sahabat bayangkan, ini baru 1 jam saja. Ini material sudah agak mengeras. Ini contohnya. Ini sekarang akan saya garuk. Nah, ini kalau dia terendap selama kurang lebih 5 hari, seminggu, bahkan 1 bulan, bisa dibayangkan akan menumpuk ini berada di media tanam kita. Itulah yang menyebabkan lahan kita yang tadinya gembur menjadi keras. Begitu sahabat. Adapun sisa ampasnya ini untuk materialnya ini masih tetap bisa kita gunakan kembali sahabat. Minimal 2-3 kali dengan cara yang sama. Kita aduk kembali dengan air. Nah, setelah diendapkan kurang lebih 1 jam, bisa kita terapkan lagi. Setelah itu ininya dibuang saja. Ya, kalau mau tanah kita tidak menjadi batu. Jangan kemana-mana. Tetap ikuti cara pengaplikasiannya dengan cara dikosor ke media tanam. Oke, sahabat, kita lanjut. Alhamdulillah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya, jika tanah kekurangan kalsium dan magnesium, otomatis akan kurang maksimal dalam berproduksi. Begitu. Tetapi kalau kita selalu menumpuk material kapur dolomit setiap hari, bahkan setiap minggu, bahkan setiap kita mengolah lahan, bisa dibayangkan di tanah kita yang akan kita jadikan media penanaman nanti bisa jadi akan menjadi gudangnya batu-batu kapur. Nah, bisa jadi mungkin nanti
malah kita yang jadi pengusaha kabur. Maaf, ini bercanda. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Bila ada kurangnya, bila ada salahnya, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Berkenan mohon di like, comment, subscribe, dan tekan lonceng serta di-share kepada rekan-rekan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.